Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan menunjukkan berita untuk hari ini, Rabu 25 Februari 2026. Sari berita penting. Kesal peti tak ditindak, warga Pulau Gadai Jalan nyaris bentrok dengan pemilik tambang di Sarolangun. Berita kedua, DPRD Bungo panggil pihak RSUD terkait pengelolaan darah. Berita ketiga, serentak di 1100 masjid, Fadli Amran buka pesantren Ramadan 1447 Hijriah. Berita selengkapnya. Berita kedua, rapat dengar pendapat bersama DPRD Bungo terkait dugaan adanya oknum mafia darah di RSUD Haji Hanafi dilaksanakan di ruang kerja Komisi 3. Dalam RDP ini, Komisi 3 DPRD Bungo memanggil pihak RSUD Haji Hanafi, Dinas Kesehatan dan PMI Bungo. Dari hasil klarifikasi, RSUD Haji Hanafi menjelaskan bahwa terkait harga pengelolaan darah adalah Rp360.000 bagi BPJS dan Rp450.000 bagi non BPJS sesuai dengan perda yang berlaku. Namun untuk stok darah, pihak rumah sakit selama ini memang kekurangan stok, terutama dari PMI Bungo. Wakil Ketua Komisi 3 Tamamrin yang memimpin RDP ini mengatakan dari hasil musyawarah tercantum beberapa usulan, yakni DPRD Bungo akan memberikan usulan kepada Bupati untuk mengevaluasi kepengurusan PMI Bungo agar lebih proaktif melakukan kegiatan donor darah. Selain itu, pengusulan kepada Pemda untuk penyertaan harga pengelolaan darah serta dengan koefisien BPJS. Terakhir, pihak RSUD mengusulkan adanya bank darah di PMI Bungo. Jadi masalah masyarakat yang resah terhadap darah itu, hasil rapat tadi kita sudah sepakat dengan beberapa pihak, terutama Pak Kadis. Ke depan kita lebih aktif lagi bagaimana mudah mendapatkan darah. Kita turun ke masyarakat, regulasi mendapatkan darah dan mendonor darah lebih diaktifkan lagi. PMI ke depannya agar mudah mendapatkan darah kepada masyarakat, bila perlu nanti setiap hari jadi Kabupaten Bungo. Dan memecahkan permasalahan ini. Apa itu pimpinan sesuai yang disampaikan oleh saudara saya tadi, dari pihak DPR sepertinya ini permasalahan ini tidak serius mau ditangani, karena dari awal tanggal 23 Februari kita masukin surat, baru hari ini kami dipanggil. Artinya apa? Pihak DPR tidak serius dalam menangani ini, yang mana ini sebenarnya juga daripada DPR sendiri. Izin abang-abang DPR semua, di sini kami sampaikan kami kecewa, yang mana seharusnya kami, kantor DPR ini menjadi tempat kami masyarakat mencurahkan semuanya permasalahan, tapi ya serasa kami dikecewakan. Itu yang pertama. Jadi sebelum itu saya menyampaikan seperti itu. Selanjutnya kepada permasalahan darah, jadi mengacu kepada dari dasar undang-undang dan Kemenkes yang sudah kami pelajari dan sudah kami telusuri ke rumah sakit, ada beberapa hal poin pimpinan yang ingin kami atensikan ke pemerintah daerah melalui DPR. Yang pertama yaitu sudah disampaikan saudara saya tadi Rano, terkait adanya timbul biaya pengolahan darah, yang mana nilainya cukup fantastis, di angka 480 ribuan per satu kantong dengan rincian yang sudah ada. Tentu kami sudah baca, dan turunan dari itu juga ada perdanya tahun 2021 kalau 2024 ya. Ini 2024 yang terakhir. Dan ini kami dapat mungkin dari kawan-kawan juga yang sudah lihat ke kemanusiaan. Jadi terkait adanya biaya ini kami meminta kepada bapak-bapak dewan
kalau bisa seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, ini dihilangkan kalau bisa. Kenapa? Karena kalau melihat dari daerah-daerah lain, ini sifatnya regulasinya diatur perda ya Pak ya. Perda yang mengatur ini Pak pimpinan. Jadi ini atensi kami yang pertama. Kalau bisa ditiadakan, minimal kita kurangkan sesuai dibilang Pak Kadis tadi, diserahkan dengan lebih jaya BPJS. Itu yang pertama. Yang kedua terkait minimnya stok darah. Nah, ini poin-poin ini sudah kami susun pimpinan terkait kurangnya stok darah ini, dan karena molornya pertemuan kita hari ini dan setelah kami telusuri di rumah sakit, alhamdulillah ada evaluasi dari pihak rumah sakit yang mana yang biasanya UPD itu tidak menyiapkan tampilan informasi, sekarang sudah ditampilkan, dan tata cara pengambilan darah juga sudah diperbaiki seperti bilang Pak Kadis tadi. Setelah kami cek, ternyata di Bungo ini tidak ada kekurangan darah. Benar Pak Kadis? Kita di Kabupaten Bungo ini nggak ada kekurangan darah. Dan sekarang posisinya kita nggak ada kekurangan darah. Per hari ini darah kita, stok kita masih mumpuni lah Pak Kadis, masih mumpuni. Dan itu bisa kita share nanti. Artinya tinggal di sini bagaimana kita mengolah manajemennya itu, baik secara sistem digital atau seperti apa. Sekarang kan berkembang digitalisasi, kenapa tidak kita ini coba hal seperti ini. Jadi kami atensikan, kalau bisa hadirkan, bikin tim pengawas daripada stok darah ini, karena kan PD mungkin lebih pada kegiatan ya Pak ya. Kalau PD itu bagian pengolahan, yang kita butuhkan sekarang ini pengelolaannya begini. Kita butuh tim untuk mengelola darah ini, yang mana darah ini informasinya ini bisa kita diakses oleh semua publik. Jadi guna ini juga salah satunya untuk minimalisir mafia darah tadi. Jadi izin pimpinan, mafia darah ini setelah kami telusuri, bukan kami sensitif kepada dinas pendidikan, dinas kesehatan atau rumah sakit. Setelah kami telusuri, mafia darah ini ya dari kalangan oknum pihak-pihak lah. Dan saya sampaikan itu pihak karena ada beberapa pihak yang memang memperjualbelikan darah di sekitaran UPD itu. Dan tidak menutup kemungkinan permainan ini juga dilakukan di saat informasi pengolahan tadi. Jadi setelah darah itu diambil, ini kita setelah darah diambil, ini darah ini nggak tahu kemana pergi dan pimpinan. Dan mohon maaf Pak Kadis, saya juga nggak tahu nih dasar daripada informasi yang ditampang publis itu kami pengen juga pelajari lebih lanjut. Karena setiap hari saya lihat pendonor 12 itu semuanya udah kita lihat kan, kita nggak tahu itu siapa sih pendonornya. 12 darah keluar itu kemana sih, kita nggak tahu. Jadi hal seperti itu kami minta lebih transparansi. Mungkin itu dulu pimpinan, dan ini kami minta kita bahas secara serius dan kita tuntaskan permasalahan darah ini karena menyangkut kepada kemanusiaan dan nyawa seseorang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berberita Bungo TV. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.